dalam Markus 7. Markus 7 ayat yang ke-31 sampai ke-37. Haleluya. Buka Alkitab saudara dalam Markus 7 ayat yang ke-31 sampai ke-37. Hari ini firman Allah saya beri judul Efata. Sama-sama katakan Efata. Markus 7 ayat yang ke-31 sampai ke-37. Kalau sudah saya akan bacakan yang ganjil mulai dari ayat yang ke-31, dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih baca ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37 bergantian. Ayat yang ke-31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. 2, 3. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. 2, 3. Yang maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara yang kasih Tuhan, saya ulangi lagi ayat yang ke-37. Ada satu kalimat yang menarik, yang sangat penuh perhatian. Mari kita memperhatikan dengan baik. Ia atau Allah Yesus Kristus menjadikan segala-galanya, bukan satu bagian, bukan bagian tertentu, tapi menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yang mengerti katakan amen. Saudara yang kasih Tuhan, Efata artinya adalah terbukalah, be opened. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pelajari peristiwa ini. Mujizat ini terjadi. Peristiwanya terjadi di Dekapolis. Saudara, di Dekapolis inilah banyak mujizat Allah dinyatakan. Dekapolis ini adalah, kalau dipelajari dalam Alkitab, peta Alkitab saudara, di situ terkenal 10 kota didirikan oleh Alexander Agung dan dikuasai oleh pemerintahan Yunani ketika itu. Di sana ada banyak kota, ada Gedara, ada Gerasa, ada Damsyik, ada 10 kota yang kecil-kecil. Saudara, dulu termasuk provinsi Syria. Kalau saudara mengenal Syria sekarang adalah negara. Ada Yordania, Palestina, Israel, ada Syria. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu adalah provinsi Syria. Pemerintahnya bertanggung jawab pada Alexander Agung. Kota-kota ini, saudara, banyak diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Beberapa kali dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Dan kota ini adalah kota metropolis. Di sana ada banyak bahasa yang dipergunakan. Bukan hanya bahasa Yahudi, bukan bahasa Yunani saja, tetapi ada banyak bahasa Arab, dan lain sebagainya. Dan kota ini banyak didiami oleh orang-orang non-Yahudi. Saudara, perhatikan, semakin kota itu maju, semakin heterogen. Di kota kita Tarakan semakin heterogen juga ya. Semakin heterogen. Banyak orang-orang bukan asli penduduk Tarakan. Beberapa waktu yang lalu saya tanya, siapa yang asli Tarakan di tempat ini? Pak, sedikit aja. Saya ulangi lagi sekarang, pertanyaannya sama. Siapa yang asli orang Tarakan di sini? Yang asli orang Tarakan? Tidak sampai separuh ya. Yang asli Tarakan, pendatang itu semakin metropolis, kondisinya demikian. Beberapa waktu yang lalu kami kumpul dan di Kalimantan Timur itu juga demikian. Banyak sekali suku-suku yang tinggal, yang suka terhadap Kalimantan Timur. Suku yang paling banyak mengagetkan saya. Saudara duga siapa suku yang paling banyak di Kalimantan Timur? Ya karena saya orang Jawa, saya kaget akhirnya. 29 anak Tuhan, 29. Saya pikir orang asli suku di sini, orang Dayak.
Tapi orang Dayak cuma 9%. Kemudian diikuti oleh suku Bugis, ada masuk suku Toraja, Chinese juga banyak juga. Saudara yang dikasih Tuhan, semakin heterogen. Dekapolis banyak didiami oleh non-Yahudi, dan mukjizat ini terjadi. Selamatkan Pak. Ini sangat perhatian hamba Tuhan satu itu. Saudara, saya ulangi lagi. Dekapolis ini banyak mukjizat terjadi di sana. Sebelum peristiwa orang yang bisu dan tuli ini disembuhkan oleh Tuhan, mengalami mukjizat dari Allah, maka diawali dengan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, mengusir setan yang ada di seseorang. Diusir kemana? Ke babi-babi. Kemudian saudara, dan ini terjadi sebelum ada mukjizat memberikan 4.000 orang. Tuhan Yesus memberikan mukjizatnya kembali lagi. Beberapa waktu yang lalu 5.000, dan ini akan diulangi lagi 4.000 lagi, memberi makan orang 4.000, dan sisanya kalau yang pertama 12 bakul, kali ini nanti sisanya saudara baca di dalam Markus 8 dan seterusnya. Saudara, ada 7 bakul. Luar biasa peristiwa yang terjadi di Dekapolis ini. Saudara, mari kita perhatikan. Yang pertama dari pembacaan Alkitab kita ini adalah ada beberapa kondisi yang terjadi kebanyakan manusia. Yang pertama adalah kondisi secara umum. Kondisi secara umum ini saya golongkan adalah orang-orang di luar Tuhan. Dan kebanyakan orang-orang di luar Tuhan adalah, saudara perhatikan dalam tanda petik, tuli, bisu. Ya, ini terbuka, ya saya bersyukur bisa didengar oleh banyak orang. Bukan salah kita kalau kita membuka pintu. Ya saudara, kondisi umum adalah orang-orang yang tidak bisa mendengar, tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam keterpurukan. Mereka mengalami tidak bisa mendengar, tidak berkembang imannya. Bukankah firman Allah mengatakan demikian? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, bukan pendengaran akan sesuatu yang menyenangkan, bukan itu. Saudara, bukan pendengaran satu lagu-lagu yang bisa melankolis dan lain sebagainya, tetapi adalah iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Saudara, kalau tuli, bagaimana dia bisa mengerti kebenaran? Bagaimana dia bisa mengerti tentang hakikat kehidupan yang benar? Ini kondisi kebanyakan orang, dan mengalami keterbelakangan dalam banyak hal. Saudara bersyukur kalau sekarang saudara tidak mengalami ketulian. Yang setuju katakan amin. Sekali waktu pernah saya kemasukan mandi, saking semangatnya mandi, maka air masuk di sebelah kanan, tidak terlalu dihiraukan. Saking sambil nyanyi-nyanyi, masuk juga sebelah kiri. Kemudian mendengung, dua-duanya mendengung. Ini ada apa ini? Habis mandi harusnya segar, rupanya air masuk. Setelah air masuk, saudara pernah mengalami hal demikian ya? Apalagi yang suka berenang. Kemudian ambil satu tetes, saya masukkan, ditarik lagi keluar plong, ya. Kemudian satu lagi terbuka lagi. Saudara, kondisi yang bisu, kondisi yang tuli itu tidak menyenangkan. Ada saudara-saudara kita yang mengalami ketulian, tidak bisa mendengar. Betapa kita prihatin terhadap kondisi yang demikian. Kondisi umum berikutnya adalah orang yang gagap. Alkitab mengatakan demikian. Dan orang yang gagap ini diterjemahkan lebih jauh adalah bisu, kurang bisa berkomunikasi. Bahkan saudara berkata-kata maunya apa, maksudnya apa, tidak bisa diketahui orang lain. Perkataan yang baik juga menentukan keberadaan orang tersebut. Saudara, kita bisa bersosialisasi, kita bisa melakukan hubungan yang baik karena kita memiliki perkataan-perkataan yang baik. Tapi kalau orang yang gagap, orang yang bisu, bagaimana mereka bisa berkomunikasi? Kecuali gagapnya si Aziz, ya, itu memang dibuat-buat, tetapi itu tidak bisu. Di Alkitab ini, saudara, yang gagap dan tidak ada kata-kata yang bisa terucap dari mulutnya. Jadi sudah sangat memprihatinkan, sudah tuli dan disambung lagi dengan bisu. Ini kondisi umum. Perhatikan orang-orang di luar sana tidak bisa mendengar kebenaran Allah. Kalau tidak bisa mendengar, bagaimana mereka bisa mengerti perkataan-perkataan yang benar? Dan ada kondisi yang khusus. Ini digambarkan oleh orang-orang ini.
Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ayat ke-32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagah. Di situ ada beberapa orang yang dengan sengaja membawa orang yang tuli, membawa orang yang bisu datang kepada Yesus. Siapa orang-orang ini? Adalah orang-orang yang percaya Tuhan, yang memiliki kondisi yang khusus. Orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka mengerti kebenaran, mereka mengerti kasih Allah. Dan orang-orang yang demikian adalah membawa orang yang bisu, orang yang tinggal dalam kegelapan, dibawa kepada Tuhan. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Katakan, saya orang yang percaya. Saya memiliki kondisi yang sangat khusus. Pertanyaannya adalah, apakah saudara bisa bertindak seperti dalam Matius 7 ayat yang ke-32 ini, membawa banyak orang yang tinggal dalam kondisi umum itu, dalam kegelapan itu, membawa kepada Yesus. Permasalahannya ada di situ. Firman Allah mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini ada kaitannya. Saudara menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Menjadi saksi-saksi Tuhan. Apakah saudara sudah membawa itu kepada Tuhan, membawa kepada kebenaran? Ada banyak kondisi umum yang ada di tarakan. Ya. Apakah kita mampu membawa mereka? Perhatikan, di dunia ini ada dua hal. Dan saudara masuk dalam kriteria yang dikhususkan oleh Allah. Lebih jauh dikatakan saudara ada memiliki kriteria panggilan Tuhan dan orang yang sangat dipilih oleh Allah. Dan orang ini yang dalam Matius 7 ini, dia membawa orang yang bisu tuli itu datang kepada Yesus. Langkah yang tepat. Dan orang-orang yang percaya yang mendengar di sana ada Yesus. Dia sudah meninggalkan Tirus dan sekarang ini masuk ke kota kita di Dekapolis. Ayo kita bawa saudara kita ini dengan kasih yang ada mereka miliki, datang dan dihadapkan kepada Yesus. Yang bagian yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, bagian yang kedua, Allah memiliki cara yang khusus. Allah punya cara yang khusus. Perhatikan, cara Allah tidak sama dengan cara manusia. Dan ini seringkali saudara sudah mendengarkannya, seringkali saudara sudah memahaminya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayat yang ke-33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Cara yang dia pergunakan adalah, yang pertama, memisahkan diri dari orang banyak. Mari perhatikan, buka Alkitab saudara dalam satu lembar ke depan, Markus 8 ayat yang ke-22. Perhatikan, kita belajar Alkitab ini supaya saudara runtut. Saya suka ayat mempelajari Alkitab itu satu perikop, satu peristiwa, dan itu bisa diceritakan ulang. Kita gali di sana daripada comot Alkitab ayat 1 kemudian disambung ayat 2. Nah, bisa juga demikian, tetapi saya suka yang mempelajari satu perikop dan itu menjadi runtut. Ayat yang ke-22 dari Markus 8. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Ini di sekitar itu pula. Daerah yang lain di sekitar Galilea. Di situ orang membawa kepada Yesus. Siapakah orang itu? Ini adalah orang-orang yang tadi digolongkan orang-orang yang khusus. Ya. Itu adalah orang-orang yang percaya, pasti orang yang mengenal Yesus Kristus. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Kalau tadi ada bisu dan tuli dan bisu, sekarang adalah orang buta. Dan mereka memohon padanya supaya ia menjamah dia. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Bagi orang buta dipraktekkan, dilakukan oleh Yesus Kristus, dia bawa keluar kampung. Bagi orang yang mengalami tuli dan bisu, memisahkan dari orang banyak. Saudara, kalau kita berdoa terhadap orang-orang yang demikian, sering saudara, lebih baik kita juga bisa menggunakan metode dari Tuhan Yesus. Metode seperti ini boleh-boleh saja dengan seperti seorang dalam tanda petik atraksi, demonstrasi, kesembuhan ilahi, hadirilah besar-besaran gitu ya. Dan kemudian hamba Tuhan menunjukkan kuasa besar, boleh silakan demikian. Tetapi Tuhan Yesus sering juga melakukan hal yang demikian. Dia memisahkan diri. Satu kali pernah saya ceritakan di ibadah kedua beberapa waktu yang lalu, ketika saya dipanggil oleh seseorang, saudara,
untuk mendoakan orang kerasukan setan melalui telepon. Dan kemudian saya hubungi ini setengah dua, setengah satu atau setengah dua Pak. Saya ajak Pak Daniel, dan Pak Daniel bersedia ke sana. Ketika ada di situ banyak satu RT, orang-orang di kampungnya itu sudah melihat kaki kanan diinjak satu orang, kaki kiri diinjak satu orang, tangan kanan diinjak satu, jadi diinjak-injak gitu. Saudara, katanya kerasukan. Dan satu botol minyak Kongsun On, yang satu botol ada kalengnya itu dan dikeluarkan kayak Aladin gitu ya, dan itu dibasuh semua dengan minyak. Apa tidak kepanasan? Sangat panas itu. Dan semakin dia menggeliat, saudara, oh ini setannya sudah mau keluar. Kami perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya? Ada banyak orang di situ. Ya. Ada banyak orang-orang. Masuk kita, Pak, mikir Pak, saya mau melakukan ritual. Cara kami kan tidak boleh sendiri, tidak etis. Membiarkan saja. Kejadian yang menarik berikutnya adalah ambil bawang putih. Bawang putih itu besar, sudah dipatah jadi dua, dimasukkan hidung satu sini, satu. Semakin dia menggeliat, semakin dia ini keluar. Batin saya sudah panasan, hidungnya disumbat lagi apa enggak? Ya, gitu. Kemudian cara yang berikutnya adalah ambil satu gelas air putih, kemudian ambil sendok, tetes mata pakai sendok air biasa, matanya dibelalakkan itu karena tutup, ditetes gitu. Wah, saudara, kasihan orang ini. Saya perhatikan, dia tidak kerasukan. Tidak kerasukan. Memang kenyataan tidak kerasukan. Kemudian, saudara, tutup mata lagi. Ayo, buka mata. Waktu mau buka mata gitu, saya pikir bagaimana ya supaya saya dengan Pak Daniel bisa masuk ke sini untuk melayani anak ini. Dan ketika dia disuruh orang tuanya buka mata, saya memposisikan supaya dilihat. Pas, saudara, memang kehendak Tuhan. Dia buka mata, pelolok gitu ya. Saya juga membuka mata, gitu. Kemudian saya senyum, dia senyum. Jadi antara kami berdua senyum-senyum. Ini bukan taksir gitu. Mungkin pikir orang ini, wah ini jangan-jangan temannya ini, sambil senyum. Kemudian saya mendekat, dan saudara, ini harus diasingkan. Bagaimana caranya? Masuk ke kamar. Kami ingin bicara berdua, boleh kami maksudkan dan dibawa ke kamar. Saudara, metodenya Allah demikian, diasingkan. Dan ada sesuatu yang khusus dia layani. Dan kami praktekkan itu. Saya Pak Daniel masuk ke ruangan itu ngomong, saudara, ngomong berikutnya. Saudara yang kasih bukan karena sakit hati. Karena sakit hati. Apalagi dia sudah di luar Dul Kristen, dan kemudian ada satu bacaan khusus sehingga dia masuk ke yang lain, merasa sudah kurta, sudah menghujat Tuhan. Saya tanya apakah mengakui Yesus Tuhan? Dia bilang, Yesus. Ini seperti di drama-drama itu. Akhirnya saudara, kami layani. Saya yakin setelah kami layani dia ada perubahan. Kami tinggal, dia bisa tidur. Keluarga juga cerita demikian. Pagi harinya bisa enggak? Ya bang, enggak bisa karena pegal-pegal. Pegalnya diinjak-injak orang. Kemudian di macam-macam gitu. Saudara, waktu ada metode yang berikutnya nanti akan saya jelaskan. Dan ketika diguyur itu, saya pegang, saya peluk dia. Tangan saya aja kepanasan. Apalagi satu minyak dioleskan dalam tubuhnya dia itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Pertama, memisahkan diri dari orang banyak. Kalau ada hal-hal yang saudara anggap itu perlu dilakukan seperti ini alkitabiah. Tuhan sering melakukannya, bukan hanya sekali, dua kali, tetapi beberapa kali membawa orang itu secara khusus. Cara Tuhan beda dengan cara manusia, bukan kebanyakan umum. Dan kemudian yang kedua adalah penggunaan sarana kontak yang bermacam-macam. Mengapa bermacam-macam? Dia ada metode memasukkan jari ke dalam telinga, kemudian menggunakan ludah. Saudara, saya ulangi lagi, ya. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ini adalah penggunaan sarana kontak.
Bagaimana supaya berhubungan? Dia masukkan jarinya ke telinga. Dan setelah demikian apa yang dilakukan? Dia meludah. Ya, saudara, menurut saudara, meludahnya kemana? Ke mukanya atau ke lantai? Ayo saudara. Bandingkan sekarang dengan Markus 8 ayat yang ke 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Bagi orang buta, dia ludahi matanya. Bagi orang yang tuli, saudara, Yesus tidak meludahi itu, tapi dia meludah. Dan orang yang bisu tuli ini bisa melihat. Saudara, bisa tidak melihat? Dia melihat. Ada sesuatu, ini kontak, sarana kontak. Penggunaan mudah membangkitkan kepercayaan orang tersebut. Karena apa, saudara? Apakah ini teruji? Saya pernah mendengarkannya. Bagi orang-orang yang bisu, jarang berbicara, itu ludahnya juga sedikit dan jarang sekali ludah. Betul atau tidak saya kurang begitu tahu secara ilmiah. Menurut saudara betul atau tidak? Tapi secara logika kayaknya betul ya. Karena yang kita ngomong-ngomong gini, maka kelenjar ini mengeluarkan cairan dan itu berbentuk ludah. Bagi orang yang bisu kan jarang sekali, gitu aja. Saudara, ada satu sarana kontak supaya menggairahkan imannya sehingga Tuhan meludah. Cara Tuhan tidak sama dengan cara manusia. Yang kemudian yang ketiga adalah dikatakan di dalam Markus 7 ayat yang ke-34, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas. Dia menengadah ke atas dan menarik nafas. Saudara tahu artinya ini? Artinya adalah ada rasa belas kasihan yang mendalam. Ketika orang yang bisu tuli ini, maka Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Dia masukkan ke telinganya. Pak, sambil majukan. Saya Tuhan Yesus anggap ini adalah figuran Markus 7. Ya, dia bisa melihat saya. Dia masukkan telinganya, masukkan jarinya dan masukkan demikian. Saudara, setelah masukkan demikian dia meludah, bukan begitu ya? Karena dia melihat, kalau dia melihat saya, melihatnya berarti bahwa ini kurang ajar. Dia meludah dan saudara tahu responnya ketika Allah meludah. Ada sesuatu pasti dalam gejolak, bukan Pak Samuel yang disuduli, bukan orang itu. Ya, ini contoh saja. Pasti ada sesuatu yang harus dia kerjakan melalui Tuhan meludah. Ya, dia meludah dan dia lihat ada sesuatu. Dan kemudian dia menengadah. Ada tarikan nafas yang panjang. Itu minta kepada belas kasihan Tuhan. Berarti supaya Allah menurunkan mujizat. Saudara pernah, silakan dulu Pak. Saudara pernah menarik nafas panjang ketika melihat kondisi yang memprihatinkan? Saudara, ketika jembatan Kutai Kartanegara kemarin runtuh, saudara, ketika saya melihat di BBM itu, saya bayangkan orang-orang yang saya kenal lewat di situ, dan kemudian mobilnya masuk, rasanya gimana? Pasti menarik nafas panjang. Atau ketika syuting gitu, ada kan di BBM yang di syuting ya, ketika 30 detik kalau nggak salah Pak, jadi ini informan yang paling cepat ya. 30 detik itu, seret gitu, wah bagus, gitu. Bagus pemandangan, langka kan nggak mungkin demikian. Presiden saja ketika di tengah-tengah resepsi, saudara dia sok menghela nafas. Tuhan Yesus juga demikian, melihat kondisi umum umat manusia dalam keterpurukan, di dalam susah mendengar kebenaran firman Allah. Tuhan menarik nafas panjang. Bersyukur kalau Allah itu menarik nafas panjang, akan ada mujizat yang Allah nyatakan. Yang mengerti katakan dalam caranya beda. Cara membawa seseorang kepada kebenaran ilahi, Allah memiliki cara yang sangat khusus, berbeda satu sama yang lain. Saya ingat kesaksian yang dimiliki oleh saudara pemain gitar, bukan Pak Norman yang gitar akustik. Saudara siapa namanya? Irsan. Yang keliling-keliling mau ke gereja mana, karena bukan orang sini, orang Jakarta. Sekarang mana Pak Irsan ini? Sore mungkin ya.
biasa sore, pelayanan sore, keliling-keliling mau ke gereja, karena di dalam gereja ada kebenaran. Dia rindu betul-betul keliling-keliling. Cara Tuhan menunjukkan dimana sudah 1, 2, 3 gereja dia datangi, kayaknya kurang serag. Saudara, cara Tuhan itu beda. Ketika dia isi motor bensin, isi motornya dengan bensin di pelawanan, saudara, bahasanya sampai berbelit-belit. Lihat amplop perpuluhan jatuh di pom bensin. Dan ketika dia isi, loh, kok ada perpuluhan? Dan dia lihat gereja Betani GTM, maka dengan amplop yang terjatuh itu, mungkin dia buka ada uangnya dan gitu. Dia lihat, kemudian ada timbul di hatinya, minggu depan saya akan datang. Dan ketika datang langsung klop, langsung pelayanan. Saudara, cara Tuhan beda-beda. Oh, kalau gitu Pak, nanti saya pulang bawa amplop banyak-banyak, saya sebar-sebarkan, biar ada banyak orang yang berdoa. Ya, bukan seperti itu, saudara. Caranya macam-macam. Bagaimana Allah membawa pada sesuatu untuk seseorang ini bisa mengenal kasih Tuhan lebih jauh lagi. Berbeda-beda caranya. Dan Allah kita memiliki cara itu, dan saudara turuti saja.